Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para peserta pembelajaran Aisyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Taisiru Ahkami Tajwid. Itu kitab kecil yang berkaitan dengan teori ilmu tajwid atau hukum-hukum bacaan ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh Syekh Dr. Yahya Al-Gaussani rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang al-maddu al-asliyu. Ya, mad asli. Dan itu ada empat mat yang kita bahas, yaitu mat tabi'i, mat badal, mat iwat, dan mat silah sugra atau qasira. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya pembagian mat ada dua, mat asli dan sekarang yang kedua al-maddul far'i. Ya, di halaman 19. Ya, mat al-far'i, di situ pertanyaannya soalun, ma ta'riful maddil far'i? Apa definisi mad far'i? Al-jawab, maka jawabannya al-maddul far'iyu huwa maddun zaidun ala harakataini bisabab ijtima'i harfil maddi bihamzin aw sukunin. Ya, jadi definisi dari mad far'i yaitu mad zaid, ya, mad yang ya disebut sebagai mad tambahan. Mad maksudnya tambahan dari asli. Ya, mad asli kita sudah sebutkan panjangnya 2 harokat, berarti ini di atas 2 harokat. Ya, dalam riwayat Hafs dan Asim ada 4, ada 5, ada 6 harokat. 3 tidak ada. Ya, min Satibiyah, dari jalur Satibiyah hanya ada 4, 5 atau 6 harokat yang di atas 2 harokat. Ya, 3 tidak ada. Allah. Sebabnya apa? Sebabnya terkumpul ya pada huruf mat setelahnya ada hamzah atau sukun. Ya, jadi ketika huruf mat yang 3, alif waw ya, yang sukun, yang sebelum alif huruf berharokat fathah, sebelum mau sukun huruf berharokat dhammah, sebelumnya sukun huruf berharokat kasrah, setelahnya ada huruf hamzah atau huruf yang sukun. Nah, maka ini disebut sebagai al-maddul far'i. Jadi ada sebab. Berbeda dengan mad asli. Mad asli tidak ada sebabnya. Ya, tidak ada sebabnya. Tidak ada hamzah, tidak ada sukun maksud. Al-maddu bisababil hamzi. Nah, sekarang kita masuk mad yang disebabkan hamzah. Maksudnya setelah huruf mad ada huruf hamzah. Wa huwa naw'an. Ya, dia ada 2 macam, 2 jenis. Yang pertama al-maddul wajibul muttasilu. Mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil, nanti kita akan sebut. Yang kedua al-maddul jaizul munfasilu, yaitu mad jaiz munfasil. Ya, nanti akan diikutkan mad silah kubronya di sini. Nah, sekarang macam atau jenis yang pertama yang disebabkan ada hamzah setelah huruf mad, yaitu al-maddul wajibul muttasilu. Soalun, pertanyaannya, ma ta'riful maddil wajibil muttasil? Apa definisi mad wajib muttasil? Al-jawab, jawabannya al-maddul wajibul muttasilu huwa an ya'tiya ba'da harfil maddi hamzun muttasilun bihi fi kalimatin wahidatin.
yaitu mat yang datang setelah huruf, ya huruf mat itu, setelah huruf mat itu datang huruf hamzah dan dia muttasil. Dia bersambung pada kata tersebut. Jadi dalam satu kata ada huruf matnya, alif, waw, ya, sukun, yang sebelumnya tadi bagi kita sebutkan. Setelahnya ada hamzah. Jadi dalam satu kata fi kalimatin wahidah. Mislu contoh. Sa, nah, lihat. Sa itu kan satu kata. Ya, satu kata. Kalau yang belajar bahasa Arab, ya dia paham ini satu kata apa dua kata dari sisi maknanya. Nah, sya'a ini satu kata. Ini fi'il madhi. Ini artinya yang telah berkehendak. Ya, lihat di situ ada huruf alif, sebelumnya huruf sin yang berharokat fathah. Setelah alif ada huruf hamzah. Nah, itu maksudnya. Al-malaikah. Ini juga alif, setelahnya huruf hamzah. Su'il. Nah, ini juga. Ya. Oh, sukun, sebelumnya huruf hamzah. Sebelumnya huruf berharokat dhammah, setelahnya huruf hamzah. Nah, berapa dipanjangkan? Ya, soal berikutnya, soalun kam harokatan yumaddu. Ya, berapa harokat dipanjangkan, berapa kadarnya, ukurannya. Jawab, maka jawabannya yumaddu bimiqdari arba'i harokatin au khamsin fil wasli. Itu dia dipanjangkan di mat dengan miqdar ukuran 4 harokat atau 5 ketika disambung. Kenapa fil wasl? Karena kalau fil waqaf dia bisa 6 seperti Mas Arif di sukun nantinya ketika dia di akhir ya. Satu, nah itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, biasanya dia ada 2 mat di situ yang berserikat. Mat wajib mutasil dan mat arif di sukun. Ya, adapun kalau di wasal, nah, dia hanya satu mat wajib mutasil aja. Panjangnya 4 kali 5 harakat. Wal mukhtaru arba'u harakat. Dan yang dipilih itu yang 4 harakat. Khususnya dalam melihat hafasan asim. Ya, yang afdal, yang utama dipanjangkan 4 harakat. Dan harakat hitungannya kita sudah sebutkan. Ya, ketika kita mengucapkan satu huruf, maka itu satu harakat. Misalkan tadi sa, nah, huruf sinnya ketika kita baca 4, sa, 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 sa. Nah, itu 4 seperti itu. Ya. Baik. Halaman berikutnya halaman 20. Bisa dilihat kembali di layarnya. Pertanyaan berikutnya, soalun hal hunaka amsilatun ukhra 'ala al-maddil muttasil. Ya, apakah di sana ada contoh-contoh yang lain ya dari mad muttasil ini? Maka jawabannya enam, ada. Wa dzalika mislu, ya, contohnya di sini banyak asyita'i yura'una as-sa'ila hunafa ja jazaohum was-sama' ibtigha'a yatasaalun. Nah, ini ketika mad wajib mutasil yang ada di akhir kita sambung ya, tidak kita wakaf. Maka kita panjangkan 4 atau 5 harakat dan yang dipilih yang utama afdal yang 4 harakat. Selesai pembahasan tentang mad wajib mutasil. Sekarang kita masuk ke al-maddul jaizul munfasil. Mad jaiz munfasil.
Ya, soalnya pertanyaannya soalun ma ta'riful maddil jaizil munfasili wa ma misaluh. Ya, apa definisi mad jaiz munfasil dan apa contohnya? Al-jawab maka jawabannya al-maddul jaizul munfasilu huwa an yakuna harful maddi akhir kalimatin wal hamzu awwal kalimatin ukhra taliha. Mad jaiz munfasil yaitu ketika huruf mad menjadi huruf terakhir dalam kata kata tersebut. Jadi kata pertama. Dan hamzah menjadi huruf pertama di kata berikutnya. Berarti dia dalam dua kata. Ya, yang letak huruf mat di akhir kata yang pertama dan letak hamzahnya di awal kata yang kedua. Contohnya nahu tubu ilallah idza arud bima auhayna u anfusakum wa fi anfusikum. Nah itu dia ya. Ya tubu nah, gitu ya. Waw sukun di akhir kata pertama sebagai huruf mat. Sebelumnya huruf berharokat dhammah. Ila hamzah di awal kata berikutnya. Nah, begitu ila alif arada hamzah kata berikutnya. Bima alif auhayna hamzah kata berikutnya. Jadi dalam dua kata di kalimat ini. U anfusakum wa fi anfusikum. Soal berikutnya soal kam harakatan yamaddu. Ya, ada berapa harakat mikdarnya di apa dipanjangkannya. Al-jawab miqdaru maddihi arba'u harakatin aw khamsun. Wal mukhtaru arba'un wa yajuzu maddu bi miqdari harakatain. Ya, ukurannya 4 atau 5 harakat seperti mad wajib mutasil dan yang dipilih yang afdal yang utama 4 harakat dan menurut Hafiz Asim dan boleh juga dia dipanjangkan 2 harakat tapi ini berkaitan dengan tarik jalur. Ya, kalau kita bacanya dengan tarik asy-syatibiyah jalur riwayatnya Hafiz Asim min tarik asy-syatibiyah maka nggak bisa kita baca 2 harakat. Yang bisa yaitu tarik thaibatin nasr. Nah, wa yulhaqu bihi fi hadzal hukmi maddu silatil kubra. Dan juga diikuti pada hukum ini yaitu mad silah kubra yang tadi kita sudah singgung. Yang masuk ke mad jaiz munfasil hukumnya. Atau mad silah tawilah ya. Dibaca 45 harokat. Nah, baik. Nah, maka selesai mad yang sebabnya hamzah. Setelah huruf mad ada hamzah. Sekarang masuk ke al-maddu bisababis sukun. Mad ya yang setelahnya adalah sukun. Ya, sebabnya adalah sukun. Malau sabab ka hamzin au sukunin musjala kata Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah. Wa yashmalul madd al-lazima wal 'arid lis-sukuni wa madd al-lin. Ini mencakup mad lazim. Nah, nanti rinciannya mad lazim ada bab tersendiri ya di sini hanya sebagai mukaddimah ya. Dia ada bab sendiri nanti. Ahkamul maddil lazim di halaman ke-25 nanti. Yang kedua mad arid disukun, yang ketiga maddul lin, mad lin. Di halaman berikutnya halaman 21 al-maddul lazim. Ya, ini hanya mukaddimah aja. Soalan ma ta'riful maddil lazimi wa ma misalu. Apa definisi mad lazim dan apa contohnya? Al-jawab maka jawabannya al-maddul lazimu huwa ma ja'a fihi ba'da harfin maddi sukunun lazimun. Ya, sukunun lazimun fi halatil wasli wal waqti.
Itu mat yang setelah huruf mat itu ada huruf sukun lazim. Ya, baik dalam keadaan wasal dia disambung atau diwakaf. Contoh ya nahu as-song. Ya, lihat di situ ada huruf mat alif, so, setelah so ada alif. Nah, mana huruf sukun setelahnya? Huruf sukunnya di huruf tasdid itu, di huruf kha. Karena huruf tasdid itu kita ketahui ada dua huruf di situ. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, jadilah satu huruf yang bertasdid. Nah, itu sejarah dari huruf yang bertasdid. Ya, maka di huruf tasdid itu ada sukun. Maka kita panjangkan 6 harokat yang nanti akan disebutkan. Lazim. Dan alham at-tong. Ya, ini catatannya hanya disebutkan ya, jenis yang pertama ya. Mat lazim mustaqal kilmi. Adapun tiga jenis yang lain nanti akan dijelaskan secara rinci di halaman 25 insya Allah. Ya, jadi soal berikutnya kan harakatan yumaddu. Ya, berapa harakat tadi sudah kita singgung yaitu menjawab yumaddu luzuman sitta harakatin li jami'il qurra'i. Yaitu dipanjangkan 6 harakat. Semua qurra' sepakat. Tidak ada yang berbeda. Ketika mat lazim dia panjang 6 harakat. Tidak seperti mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, atau mat silah kubra tadi ya. Ini yang bisa 4 bisa 5 gitu kan. Ada pilihan ini. So, ini lazim 6 harakat. Berikutnya al-maddul aridu lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Ya, soalun ma ta'riful maddil aridi lis-sukuni wa ma misaluh. Nah, apa definisi mad arid lis-sukun dan apa contohnya? Al-jawab al-maddul arid lis-sukun هو أن يقع بعد حرف المد واللين سكون عارض في الوقت. Yaitu ketika setelah huruf mat ya ada huruf yang sukun. Sukunnya karena wakaf sebabnya. Ya, setelah huruf mat yang tiga atau huruf lin ya. Huruf lin berarti huruf waw dan ya sukun sebabnya huruf berokat fathah. Setelahnya ya ada huruf yang disukun karena wakaf sebabnya diberhentikan. Nah, maka dia jadi mad arid disukun atau jadi mad lin. Ma'an al-alamin ar-rahim. Ya, maaf itu alif. Setelahnya huruf ba yang kita wakaf. Maka dia jadi mad arid disukun. Jadi mad tabi'i yang setelahnya hurufnya disukun karena sebab wakaf. Begitu yang lain. Kam harakatan yang maddu. Pertanyaan berikutnya berapa harakat di mad dipanjangkan? Al-jawab yajuzu madduhu bimiqdari harakataini au arba'in au sittin. Jadi dia bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat. Al-alamin, al-alamin, al-alamin. Bisa 2, 4 atau 6 harakat. Wadzalika fi halatil waqti alaihi. Tapi ini khusus ketika keadaan wakaf. Kalau keadaan wasal ya dia jadi matabi 2 harakat saja. Amma idza wasalna faqad saqata sababul maddi wa asbahal maddu tabi'iyan. Nah itu dia ya. Ketika kita wasal bacaannya nggak kita wakaf, nggak kita berhentikan, kita baca harakat huruf berikutnya, ya maka sebabnya hilang, sebab sukunnya. Dia jadi matobi. Baik. Halaman berikutnya halaman 22 ada mulahadzah di situ yang mesti kita perhatikan.
وينبغي أن يسوي القارئ بين المدود العارضة أثناء تلاوته. Jadi Syekh Yahya Al-Gausani memberikan catatan di sini, sepatutnya seorang qari dia menyeragamkan, menyamakan mat-mat aridah tadi, mat arid sukun ketika dia baca. Kalau dia dari awal bacanya 2 harokat, ya, sampai akhir baca 1 kali majelis itu ya 2 harokat, 4 4 5 5. Fa'in kana yaqra bil qasri faltakun kullu qira'atihi bil qasri. Ya, kalau dia sejak awal bacanya dengan qasar, qasar itu maksudnya 2 harokat, ya maka semua bacanya dia baca qasar 2 harokat, mat arid sukun ya. Jangan di mix. Fa'in kana yaqra'u bit tawassuti faltakun kullu qira'atihi bit tawassuti wa hakadha. Ya, kalau dia bacanya tawassut, tawassut itu 4 harokat, ya maka semua qiraahnya bacanya dibaca 4 harokat, ya, dalam sekali baca itu majelis itu, sampai dia memberhentikan bacaan. Saya berikutnya macam yang ketiga dari mat yang sebabnya sukun, yaitu maddul lin. Ya, mat apa? Lin. Di sini ada nomor 5. Ya, ini urutannya berarti dari yang pertama, dari mat wajib mutasil itu. Hitung 1 2 3 4 5. Itu hitungan dari mat far'i. Mat far'i yang kelima gitu. Tapi kalau dari sebab, dia macam yang terakhir buat yang ketiga, yang sebabnya sukun. Pertanyaannya, soalan matari madlin ini wa ma misal. Apa definisi madlin dan apa contohnya? Maka jawab madlin ini huwa ya'ti wawun wa ba'un sakinaini wa qablahuma maftuhun halal waqti. Itu mad yang waw atau ya itu dua-duanya sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah, dan dia diwakaf. Ya, dia diwakaf. Jadi lin diwakaf, jadinya madlin, diberhentikan sukun huruf terakhir. Mislu khawf alai syai'. Kam harakatan yumaddu, berapa harakat yang dipanjangkan? Yajuzu madduhu bimiqdari harakataini aw arba'in aw sittin. Ya, jadi seperti mat adil sukun bisa 2 4 atau 6 harakat. Ya. Khawf 4, alai 6 gitu ya. Terus di akhir disebutkan, diperintahkan iqra surat at-taliyata, suruh baca surah berikut. Wala walahib walahib maddal lini fiha, dan perhatikan madlin ya dalam surah ini, yaitu surah Quraisy. Ya, akhir-akhirnya semua kita wakaf dengan maddul lin. Qala ta'ala, Allah berfirman, li'ila fi Quraisy. Ya, Quraisy itu maddul lin, artinya Quraisyin. Ya, sukun, ya, sebelumnya huruf berharokat fathah, roi gitu ya. Setelahnya sin kita sukun karena wakaf, ya, jadi sukun ya, kita berhentikan, maka jadi madulin, bisa 2 4 atau 6 harokat. Quraisy, 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 seperti itu. Ila fihim rihlatas sita'i was-shayf. Ya, was-shayf itu juga madulin. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum khauf. Ya, al-bait khauf ya. Ya, ini Quraisy. Ya, belum kita pelajari ya, Quraisy. Tapi nggak mengapa. Ya, karena ada di sini kita pelajari. Sebelumnya al-asr juga ya.
Jadi kata Allah li ila ila ya i-nya dua harakat. Li ila la-nya juga dua harakat. Matabi'in. Li ila fi Quraisy. Qafnya tebal ku, ro-nya tebal Quraisy. Madulin. Bisa dua, empat, atau enam harakat. Ya, shinnya itu di tengah lidah ya, maksudnya. Sifatnya sangat terlihat tafasyinya, amatnya. Li ila fi Quraisy. Ya, jadi adat sudah menjadi adat kebiasaan orang Quraisy. Apa itu? Ayat berikutnya ayat kedua. Ila fihim. Dua harakat. La sama. Ya, dua harakat. Ila fihim. Itu adat mereka. Rihlatash. Rih pakai hak dari tengah tenggorokan. Rihlatash sita. Huruf sinnya. Rihlatash sita. Nah, itu mat wajib mutasil. Empat atau lima harakat. Tapi yang afdal empat. Yang mukhtar. Rihlatas syita'i was-shayf. Shadnya tebal tajam. Was-shayf. Nah, itu madulin juga. Jadi kebiasaan adat kebiasaan mereka orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan musim dingin ya, mereka ke ya, nanti disebutkan dalam dalam tafsirnya ya. Jadi mereka orang-orang Quraisy ini kan ma'ruf dengan sejarah ya, dengan apa berdagang. Nah, ketika di Makkah itu musimnya musim dingin, ya, maka mereka melakukan perjalanan. Yang kita lihat tafsir ringkasnya ya, kita ringkaskan dalam tafsirnya. Jadi ketika di Makkah itu musimnya musim dingin, maka mereka berdagang atau pergi ke ya, antara Syam dan Yaman. Ya, kita ke Yaman ya. Kita ke negeri Yaman. Ya, jadi dari Makkah ke Yaman. Wasai ketika di Makkah musim panas, ya, mereka pergi ke Syam. Negeri Syam sekarang terpecah menjadi empat negara. Dulu bersatu Syam namanya. Yaitu Palestina, Palestina, Al-Urdun, Yordania, Suria, ya, Suriah atau Syria, dan satu lagi Lubnan, Lebanon. Fal ya'budu, ya, fal ya'budu dua harakat pakai ain ya. Ya'budu Rabba hadzal bait. Ya, Rabba tasydid ra ke ba masuk. Rabba ha dua harakat dal bait. Ya, alif qamariyah. Alif lam qamariyah. Bait itu madul. Ya, maka kata Allah, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait, maksudnya Baitullah, Ka'bah. Karena Allah telah berikan keamanan dalam perjalanan mereka ketika musim dingin dan musim panas ke Yaman dan ke Syam. Ya, bentuk bersyukur atas keamanan yang beribadah tauhidkan Allah. Ayat berikutnya yang terakhir ayat keempat, alladzi, ayat panjang majais munfasil ini. Alladzi at'amahum. Di tempat kelima dan yang afdal, yang utama, mukhtar yang dipilih yaitu yang empat huruf. Alladzi ato. Hamzahnya jelas ato. To-nya dipantulkan. At'amahum, dan kol-kolannya kol-kolah yang tebal. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Halaman 23 al-qalqalah. Pembahasan tersendiri.
walaupun udah kita singgung di sifatul huruf. At'amahum min, nah itu yang sukun ketemu mim kita udah pelajari yaitu idgham ya, mislain sebagai atau idgham syafawi, idgham mutamatsilain sebagai idgham sebagai wasani idghamun bimisliha ata wasami awalan wasami idghaman sagiran yastaka, atau di Indonesia terkenal dengan idgham mimi karena mim sukun ketemu mim, idgham mimiyun, idgham mimi. Nah itu ada gunanya ya. At'amahum min ju, nun sukun ketemu jim ikhfa disamarkan nun sukunnya mendekati makhraj huruf jim. Mingju, dan ada gunnah. Mingju ju dua harakat matobi ju wa tanwin bertemu waw idgham di gunnah dimasukkan, dan ada dengung gunnah yang ditahan. Ju'iu min ju'iu wa amanahum. Kalau nggak kuat jangan dipaksa berhenti. Wa a dua harakat manahum, ulang lagi seperti saya tadi ya, kehabisan nafas ya maka tidak dipaksa, balik lagi, jangan langsung min khauf tadi wa amanahum. Nah, itu juga idgham mislain sagir mutamatsilain sagir idgham syafawi idgham mimi wa amanahum min khauf, min khauf izhar mencoba ketemu khauf min khauf, khaufnya ya mad dulu. Nah itu dia ya, tambahan dari tahsin tilawah kita. Alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah sudah memberikan makan kepada mereka orang Quraisy dari rasa lapar. Wa amanahum, dan Allah berikan mereka keamanan dari rasa takut, min khauf. Ya, maka hendak bersyukur ya, ketika mereka rehlah safar ke negeri Yaman dan Syam untuk berdagang agar mereka bisa makan tidak kelaparan. Allah berikan ya, rasa kenyang dengan makanan yang ada dan juga keamanan, maka hendak bersyukur ya, seperti kita di Indonesia juga. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk makan, dan Allah berikan kita keamanan negeri kita sampai hari ini. Maka hendak bersyukur dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, menyebutkan Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bersyukur dengan eh, hati, lisan, dan juga amal perbuatan. Nah, maka demikian ya, nanti bab atau pembahasan selanjutnya tentang al-qalqalah, pembahasan tersendiri ini nanti kita akhirkan kalau di pertemuan berikutnya. Begitu juga aqsamul madil lazim, ini pembahasan tersendiri yang nanti kita teruskan insyaallah taala. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya ada yang hadir ya. Ada Ustaz. Nah, Ustaz, tapi terlambat udah ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Enggak ada Ustaz. Ya, besok insya Allah kita lanjutkan tahsin tilawahnya. Surah apa besok ya? Terakhir kita Besok surah terakhir An-Nasr Ustaz. An-Nasr, berarti besok surah Al-Kafirun. hmm, Al-Kafirun sudah ya? Belum? Al-Kafirun belum Ustaz. Belum ya? Belum belum. Baik. Saya insya Allah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan kembali kepada orang-orang terdekat kita, anak istri kita,
Dan kalau ada salah saya mohon maaf. Ya, nanti bisa didengarkan lagi rekamannya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk ditanyakan di grup, ya, agar semua dapat faedah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz.